dalam program Brooklyn yang saya ikuti di RW 05, Bapak Ibu sekalian, Ibu, bahwa saya informasi ini baru tahun pertama saya sebagai ketua RW di RW 05. Namun demikian saya telah mengikuti beberapa kegiatan RW yang lalu, walaupun disayangkan pada saat semangatnya kita sedang membara pandemi. Jadi 3 tahun terakhir kita jujur mati suri. Saya tidak mau euforia, berpura-pura bahwa kita aktif, tapi keadaan lingkungan hidup pada program Brooklyn di RW 05, sejujurnya kami sudah banyak melakukan kegiatan. Utamanya kita mempunyai satu pendekar wanita penghijau lingkungan, Ibu Haryati. Ini adalah coach KWT yang telah begitu banyak menghasilkan prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan untuk RW 05. Juga kegiatan yang dimulai dengan Karang Taruna melakukan satu kegiatan di lahan yang tidak dipakai, walaupun itu milik pribadi, memerlukan perjuangan approaching orangnya yang punya lahan, dibiarkan kami jadikan tempat yang lebih nyaman untuk jadikan tempat berkumpul. Namun untuk kegiatan bank sampah, jujur kami tidak punya. Kita tidak punya secara aktif, maksud saya. SK pernah ada pengangkatan bank sampah di RW 05 pada saat masih belum saya bergiat di Ibu. Kendalanya adalah di RW kami itu lahan sejengkal pun tidak punya. Bahkan kegiatan KWT Ibu itu adalah halaman masjid ya, yang diberikan kesempatan untuk dijadikan tempat berkegiatan penghijauan yang telah begitu banyak menghasilkan sayur ataupun tanaman toga, semanggelima. Juga ada beberapa kegiatan di lingkungan saya, antara lain pembiakan peternakan ikan. Semuanya itu dilakukan dengan mandiri. Secara ekonomis memang belum menghasilkan apa-apa, malah kantong pribadi aja, Bu, jujur ya, telah banyak disumbangkan atau dilimpahkan kepada kegiatan-kegiatan. Untuk itu setelah saya mengikuti acara kemarin, diantaranya di Pinang Ranti, walaupun pertama kami nyasar ke wali kota, ya, itu memang sangat menarik kalau melihat para pendekar-pendekar lingkungan hidup yang bergiat di sana. Itu memerlukan satu SDM yang orang gila yang tadi, ya, yang mempunyai mental fighter untuk ini. Ya, ini kegiatan sampah kita lakukan hanya pada tingkat RT yang masing-masing rumah tangga telah dilakukan. Di antara pemilahan yang sedikit-sedikit itu, namun secara ekonomis untuk merangsang yang tadi kegiatan berdampak kepada warga belum ada, jujur. Ini hanya memang mereka tidak membutuhkan sampah-sampah plastik itu sehingga diambil per RT itu. Kalau untuk rumah tangga ya sudah kita lakukan satu kegiatan. Ada RT malah yang melakukan kegiatan eco enzyme itu, ya, itu sudah ada. Kita sudah menggunakan, kalau ada kegiatan di RT, beliau rela membagi-bagikan hasilnya itu tanpa memungut biaya spesial pun. Nah, ini memerlukan orang-orang yang demikian itu. Jadi kalau toh saya bersedia mengikuti nanti, itu akan menjadikan satu ketidakjujuran bahwa saya katakan gitu, bahwa saya punya ini, kenyataannya belum. Namun demikian bukan berarti kita tidak mengikuti, kita tetap akan mengikuti program. Toh ini untuk kesejahteraan masyarakat semua. Ya, jujur bahwasanya mayoritas warga itu masih hidup di zona nyaman, jual sampah semaunya, enak aja. Kenapa saya sekarang harus diminta untuk itu? Nah, ini memerlukan patriot-patriot yang untuk
memberikan satu edukasi kepada orang-orang yang ini gitu. Yang kita akan rangkul adalah Karang Taruna yang umurnya masih muda, karena hampir 70% penduduk kami di RW 05 itu pensiunan, ya, pensiunan semua dan sepuh-sepuh semua, utamanya ibu-ibu. Ya. Jadi kita memang melakukan edukasi secara bertahap, perlahan. Namun demikian banyak apresiasi telah diterima oleh RW 05 dengan apa yang telah kami lakukan. Tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian, Ibu, Pak Kun, mohon pencerahannya barangkali nanti dengan adanya satu motivasi yang kami bisa bergerak kembali setelah pandemi 3 tahun yang kita kegiatan program kita agak mati suri. Demikianlah dari bahwa untuk tanaman buah kemarin Ibu kan ada tanaman buah Bu ya? Kemudian kemarin ada kita dapat dari Komite Sepeda Indonesia. Beliau mengatakan se-DKI akan menyumbang akan disumbangkan oleh mereka Komite Sepeda Indonesia 3.000 pohon. Karena ada 5 wilayah kota, jadi bagi 5. Seharusnya jangan bagi 5 ya, karena Jakarta Pusat kan ya di mana ditaruh ya, gitu kan. Tapi karena ya itulah antara keadilan itu sebenarnya bukan itu adil. Jadi yang membutuhkan kan timur lebih luas wilayahnya ya. Itu dan masih banyak tanah yang kosong. Proporsional. Harusnya proporsional adilnya. Nah ini diminta di wilayah kota itu ada 600 dikasih jatah mereka. Tanamannya sebentar ya Pak, saya dulu ya. Tanaman keras Pak aja. Iya nggak ada yang lunak Pak. Buahnya lunak. Di sini nggak bercanda daripada serius banget ya. Jadi ini juga ada dari KPKP ya. Jadi KPKP itu sudah ditugaskan oleh pimpinan Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melihat lokasi Jakarta ini kan Jakarta Timur ini ada 2 wilayah ya. Ada yang bagian utara, ada yang bagian selatan. Ya, bagian utara itu ya termasuk kita di sini Durensawit ya. Itu utara. Jadi untuk bagian utara itu berdasarkan namanya orang pertanian Pak ya, penyuluh ya. Dari penyuluh itu yang cocok itu alpukat, mangga, jambu Jamaika, jambu air, jambu kristal, jeruk lemon dan nangka. Ya. Nah, dari Komite Sepeda itu mereka bisa memberikan 600 pohon ya, se-Jakarta Timur. Itu durian, varietas musangking, cempedak, nangka, rambutan, mangga, jambu air dan jambu Jamaika. Jadi mohon di sini nanti dari pihak kecamatan dan kelurahan ya, rencana kita tanggal 2 ya Bu Nikita ya. Akan mengundang nih Bu Ipe. Supaya panggilan kalau misalnya hari Sabtu Dumas. Ketemu mulu ya. Jadi kita tanggal 2 ini ada rapat. Ya, Pak Asisten meminta agar dirapatkan. Jadi kecamatan mohon hadir, nanti menentukan tanaman apa yang dibutuhkan. Ya, khawatirnya dibagi 10 lagi nih. Ya kan? Dari saya ada 7 ya. Iya, jadi 6 gitu ya. Seperti itu. Nah ya, hari ini kita menghadirkan Pak Kun. Saya mungkin sedikit tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Ewi. Sebelumnya terima kasih Pak Kun sudah hadir, Pak Erik dan Mbak Niki dari Waliwata, juga perwakilan dari kecamatan ya Bu ya, perwakilan dari kecamatan dan kelurahan. Kemudian dari Satpol kami juga hadir, di belakang perwakilan dari Satpol, khususnya tuan rumah nih Pak RW dan jajarannya, kader-kader ibu, selalu ibu sih ya Pak ya. Biasa di lapangan itu ujung tombaknya memang ibu-ibu, mau kader Dawis, kader Jumanti, kader apalagi Bu, semua kader itu ibu-ibu biasanya yang turun ya. Jadi memang hari ini kami datang terkait dengan tindak lanjut ya Pak, pertemuan kita kemarin di Sudin LH di Jakarta Timur.
kita memang mencoba untuk mengidentifikasi sih Pak, mengidentifikasi. Makanya kami kemarin menyampaikan surat pernyataan ya Pak. Udah diisi belum Pak? Oh sudah ya Pak ya. Siap. Oh belum siap. Isiannya belum siap. Oh gitu. Isiannya belum siap ya. Oh ya sudah. Nanti mungkin mudah-mudahan nanti ketika Pak Kun ini bisa menjadi motivasi ya. Sebenarnya mungkin informasi ya Pak. Sebenarnya nggak perlu takut seperti tadi Bapak sudah sampaikan di sini itu sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas terkait dengan lingkungan yang dilakukan oleh warga. Nah terkait tadi itu memang ada stuck ketika pandemi itu semua dialami oleh semua Pak. Itu dialami oleh semua. Sepertinya kalau nggak salah ini ada 2 kali ya Mbak. Tahun kemarin juga kita usulkan kayaknya belum siap ya. Tahun ini juga belum siap juga. Oke. Jadi mungkin mohon dorongan juga dari pihak kelurahan ini Pak. Mengingat sebenarnya Mekarsari ini ya, Makassari. Oh ingat rumah saya Mekarsari. Iya ingat rumah jadinya Makassari ini. Jadi sebenarnya RW Proklim ini sudah ada 2 Pak sebenarnya di sini. Yang pertama itu malah RW Proklim pertama di Jakarta Timur. RW 4 Pak Prakoso. RW 3 Pak Prakoso. Jadi pecah telur di Jakarta Timur itu Proklimnya itu di RW Malakasari, Pak Prakoso. Kemudian di 2021 ya 2021 itu RW 2 Malakasari. Di situ ada Bu Sere ya, Bu Sere untuk pegiatnya Pak RW-nya juga aktif juga gitu. Jadi Pak sebenarnya dan saya tahu juga RW 5 ini banyak sudah ada aktivitasnya seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Jadi sebenarnya mungkin takut ya, masih takut gitu nanti Pak Kun mohon ininya gitu ya, dorongan moral semangat gitu, karena sebenarnya Pak kita Bapak ya tidak akan kerja sendiri gitu ya, tapi memang modal awalnya itu harus dari kemauan warganya juga. Kita nggak bisa juga memaksakan gitu kalau warganya tidak mau gitu ya, karena yang bergerak itu memang warga. Tapi ketika warga bergerak, kita pasti akan support semuanya dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota maupun kami dari SKPD dan UKPD nanti pasti akan mensupport semua gitu. Tapi yang penting mau, mungkin itu yang perlu diinikan dengan warga Pak. Ada berapa RT Pak di sini? 16 RT. Pak Pun makin banyak lagi tuh RT-nya tuh. 16 RT ya. Nah mungkin bisa nanti dikomunikasikan Pak. Sebenarnya kan banyak RT ini mungkin nanti bisa saja di RT sini itu apa yang mau digiatkan gitu Pak, masing-masing gitu ya, masing-masing RT nanti apa yang mau dilakukan gitu ya. Nggak mesti misalnya harus hijau semua, nggak juga gitu Pak. Jadi memang apa ya, kan ada banyak itu aksi-aksinya ya Pak. Ada yang memang misalnya hemat energi, hemat air gitu-gitu ya, ada banyak Pak. Nanti mungkin detailnya nanti kalau ini kita akan lakukan pendampingan bersama, termasuk mengisi form-formnya. Nanti memang ketika Proklim itu akan ada pengisian form SRN, Sistem Registrasi Nasional dari Kementerian LHK. Nah itu pasti akan kami bantu Pak, tapi kami butuh sumber datanya dari si pelakunya, di warga gitu Pak. Jadi nggak akan kita tinggalkan gitu, tapi yang penting ada komitmen, ada kemauan dari warganya. Mungkin itu, karena saya lihat sebenarnya sayang Pak. Tadi Bapak sampaikan di sini itu sudah bertahun-tahun, dan saya memang juga tahu juga kalau nggak salah 2 tahun atau yang berapa tahun yang lalu kita juga pernah mengusulkan Pak gitu. Nah yang lain teman-teman itu sudah jalan gitu, sekarang mereka sudah bergerak. Yang saya Bapak lihat kemarin sebenarnya itu usulan-usulan dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Bapak lihat kan sekarang itu mereka
seperti bergiat gitu, bergerak, karena ketika mereka sudah jadi itu akan makin banyak nanti yang akan datang gitu, mau menambah, mensupport gitu semua, karena orang udah melirik gitu, sudah oh itu sudah RW Brooklyn ternyata gitu, apalagi udah sampai nasional. Yang kemarin itu bergerak dari mulai awal Pak, semua dari Pratama, dari kota sampai provinsi sampai nasional gitu, nggak pernah kita tinggal, akan kita dampingi. Mungkin itu sekedar motivasi mungkin ya, karena tadi saya dengar ternyata nggak siap. Kita nanti berharapnya sih itu tadi, karena kami melihat hasil evaluasi kemarin mungkin terlambat ya, memang agak terlambat, nggak sepertinya, tapi materinya sudah disampaikan mungkin ya. Jadi potensinya sebenarnya bisa gitu kalau dikembangkan. Mungkin itu sedikit dari saya. Sebelum lanjut mungkin intinya ke Pak Kun, nanti akan pencerahannya dari beliau. Terima kasih, mohon maaf dari kami. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini jamaahnya banyak ibu-ibu ya Bu? Iya. Saya senang kalau ibu-ibu Pak, karena ibu-ibu tuh kalau senang itu bucin Pak. Istilah anak sekarang tuh bucin. Apa Bu artinya? Budak cinta. Jadi kalau suka sama program itu ibu-ibu tuh sukanya luar biasa sampai heboh gitu. Kalau bapak-bapak kan mau program jalan enggak, dia diem aja, dehem gitu aja kan. Jadi nggak ada reaksi. Tapi kalau ibu-ibu tuh reaktif biasanya. Nah itu yang membuat ceria. Program apapun kalau didukung dengan pasukan ibu-ibu itu insya Allah akan sukses gitu ya. Nah sebelum saya cerita problem, karena tadi katanya mau cerita problem kok takut gitu ya. Saya dongeng dulu lah. Kemarin itu saya dari RW berapa kemarin? 7. Saya terus digelandang temen, pulang sampai pasar Minggu itu tengah malam. Gara-gara nonton itu pameran mobil motor. Iya, IMS itu ya hanya matching aja, matching. Dan mobil-mobil itu sekarang bukan naik harganya tapi ganti harga. Karena yang biasanya 150 juta jadi 250 itu berarti kan ganti harga ya. Dan wah ini mobil bagus nih, berapa nih? 900 Pak. Harga mobil 900 gitu. Jadi kalau 900 kelas yang elit gitu ya, ini mobil baru muncul tapi harganya udah segitu. Yang ini yang agak kecil 600 Pak, 700 gitu. Enggak yang biasa gitu, yang biasa. Saya nyari motor Bu, nyari motor yang pas untuk ukuran saya itu nggak ada. Ini salah pabriknya atau salah kitanya ya Mas? Jadi saya coba naik, saya foto saya kekecilan, motornya kekecilan Pak. Jadi iya, saya jadi bingung nih, keliling tapi di sana itu kayak tawaf Pak. Kayak tawaf capeknya dari saya lupa itu dari arah yang motor-motor naik tangga lagi terus turun ke arah mobil-mobil pulang lagi tuh ya Allah. Itu masih digelandang teman-teman kampung. Saya karena asalnya dari Kendal Bu, Bapak Ibu yang perantauan sini, Mas ketemuan gitu. Jadi sebelum pameran kena bebek kaleo. Sebelum pameran bebek kaleo sudah lemak gitu kan. Terus setelah pameran kena sate kambing. Pusingnya sekarang. Pusingnya sekarang. Dan tadi pagi sebelum kesini ada acara sosialisasi Proklim di Kalimantan Pak, Zoom. Jadi ya saya kemarin izin kalau bisa geser siang itu karena pagi ada ini Pak, ada Zoom gitu. Acara Zoom, saya salah perhitungan Bu, tak pikir sedekat kemarin toh. Loh yang ini kalau bisa tahu. Akhirnya jadi telat gitu. Tapi alhamdulillah jalanan di sini ini kok lancar ya. Yang saya pikir itu Jakarta tuh macet, ternyata enggak itu, tapi jalurnya lancar-lancar jaya gitu. Ya pakai tolnya pun murah, tolnya saya nanya ke taksinya tambah tol berapa Pak? Cuman 4.000 Pak. Loh kok murah ya di Jakarta tolnya? Kalau tol Trans Jawa kan ngeri tuh Mas. Ini ke Jogja tuh Bu, ke Jogja, Jakarta Jogja, buat tolnya saja PP itu 1 juta rupiah.
tolnya gitu. Kalau di sini kan murah meriah gitu, murah meriah. Naik paling kan 2.000, 3.000 gitu ya, gitu. Ini sebagai pendahuluan biar kita jangan sepaneng Pak. Ini Proklim itu bukan temuan apa gitu kan, enggak Pak. Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara mengenai, saya itu kalau mau bicara itu bingung karena ini kan ada teman-teman Sudin itu kalau topiknya sama kayak kemarin, oh Pak Kun diulangi lagi gitu. Tempat berbeda ya Pak Kun. Iya, tapi saya mikirnya Mbak Ratu sama Mbak Ratu, Pak Kun ngomong lagi gitu. Ceritanya sama kayak kemarin gitu. Jadi gini, tumbuhnya rasa suka itu dimulai dari mana? Mata ya. Mata melihat rasa suka, hati menerjemahkan kok ini sesuai rumus yang saya inginkan gitu, terus tumbuh rasa suka. Nah, semua hal itu prosesnya mirip-mirip seperti itu, termasuk juga Proklim Pak. Proklim itu yang mungkin di awal ya wajar lah kalau ibu-ibu nanya, Proklim itu apa? Pak RW juga bingung tuh. Padahal saya kalau lihat ini Pak, ini RW atau lurah gitu kan? Iya nggak? Ini kekuasaannya luar biasa, ada 16 RT di bawah Bapak kan? Iya kan? Bapak sekali dehem gitu kan 16 orang bergerak gitu. Inilah Jakarta yang kemarin saya sampaikan, RW ini ternyata kekuasaan powernya itu setara dengan kelurahan kalau di desa-desa Pak, di luar DKI. Kenapa ya? Karena RW punya kantor. Di kampung mana ada RW punya kantor? RW hanya tulisan RW tapi di rumahnya Pak RW gitu kan. Hanya kotaan itu aja. Nggak punya apa-apa, anggaran nggak ada, apalagi anak buah nggak ada. Ini RW punya penasehat lagi kan? Sudah kayak partai Pak. Saya mau pengen lamar Pak sebagai penasehat Pak. Ya kan? Kalau penasehat kan tidak harus datang tiap hari, cuma DWA-ani aja minta tausiah. Pak, ini kok saya lapar, oh ya makan Pak, kan enak. Menasihati itu paling enak gitu, karena kita tidak ikut ribet, cuma menyarankan. Tapi biasanya kalau penasihat dicari orang yang ketokohannya luar biasa dan wise, bijaksana gitu. Apa sih bijaksana itu? Nah ini kalau Bu Latifah, ini para pemimpin ini saya ajari, pemimpin itu harus adil dan bijaksana. Dan bijaksini juga. Bijaksini ya. Adil itu artinya proporsional. Nah tadi termasuk bibitnya. Ya saya sebenarnya sangat sedih kalau Jakarta kok satu DKI cuma 1.000 bibit gitu. Ya sedih juga kalau ngandalin bibit hanya dari lembaga itu. Lah pabrik di Jakarta kan luar biasa. Astra sudah bergerak dengan kampung berseri Astra. Selain Astra kan banyak banget. Pameran mobil aja itu berapa perusahaan kan? Diketokin dikit-dikit lah 100 batang kan itu keluar semua Pak. Nggak usah mikir DKI Bu, mikirnya yang Jakarta Timur aja lah. Jadi perusahaan yang berada di Jakarta Timur disuratin ini dalam rangka mendukung Proklim, mohon partisipasinya dalam bentuk tanaman buah. Nah nanti tanamannya apa ya kita lihat dulu kemauan masyarakat. Ada tanaman semusim, ada tanaman buah. Tadi saya sempat dengar ada kata durian musangking. Saya itu juga nggak begitu paham semua tanaman, tapi saya berdasarkan laporan dari petani, Pak musangking itu cocoknya ketinggiannya 400-500. Pernah petaninya nekat nyoba Bu, ketinggian cuma 50 meter. 50 meter itu kan sudah masuk mana? Depok ya? Ya kan, kalau Jakarta kan nggak ada ya, 50 paling 30 kalau Jakarta kan. Saya kalau naik kereta sampai Gambir tulisannya 30 tapi kan di lantai 3. Iya. Tulisannya itu 30 meter itu karena lantai 3 kan, bukan tanahnya Gambir 30 meter. Di Gambir Monas itu yang saya tahu hanya 3 meter. Sini berapa? Paling hanya 10 meter kan Pak. Nah resikonya musangking itu nanti kalau dataran rendah jamuran Pak pohonnya. Ini kan bicara pohon bukan sekedar keluar daun kan, tapi biar keluar buah gitu. Tapi nanti tanyain lebih pastinya ke penyuluh pertaniannya ya, mereka yang lebih menekuni di situ. Kalau saya kan bicaranya yang makro-makro. Nah paling gampang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau nanam pohon, dilihat aja selingkungan kita yang masih ada kebunnya. Kira-kira tumbuh apa sih gitu. Kalau cempedak dan nangka itu kan 11-12 tetanggaan.
genetiknya itu +1 +2 gitu. Jadi itu dataran rendah oke. Mangga itu memang butuh yang panas-panas Pak, oke. Semua jenis mangga. Makanya kan ada apa tuh? Jakarta kan ada mangga tuh, mangga besar, mangga dua, banyak mangga. Rambutan, kampung rambutan, ya artinya di situ dulu sentra rambutan. Udah nama-nama itu aja itu cari di Jakarta itu dulu nama tanaman semua. Durian sawit, Pak. Durian sawit nggak tahu. Ini durian apa sawit ya? Iya. Kalau sawit oke, sawit dataran rendah, tapi masa Jakarta mau tanami sawit? Mungkin malah ini apa namanya kurma. Kurma kan butuh panas. Ya. Jadi ibu-ibu silakan cek atau tanya orang sini yang dulu udah lama di sini 30-40 tahun. Dulu ada tanaman apa? Karena kalau yang sekarang kan udah jadi rumah semua kan. Pertama itu. Terus tanaman yang beneran itu kan harus paling tidak jarak tanam itu 10 kali 10 meter. Emang lahannya ada? Nah, kalau tidak ada bibitnya Pak, cari pohon-pohon yang dipaksa di bonsai, semi bonsai. Kalau bonsai beneran kan di atas meja segini kan. Nah kalau semi bonsai tetap pakai setengah tong, tingginya pun dipaksa nggak boleh lebih dari 2 meter. Tingginya dibuat ya 1 meter, 1,5, buat dipetik-petik aja Bu di halaman rumah. Kok cabangnya tuh Bu potong, cabang itu potong, pokoknya dipaksa agar nggak besar, nggak kecil. Itu di bonsai. Berbuah, tapi buahnya jangan mikir kayak di pasar induk. Mini juga. Buahnya ukurannya sama gedenya. Cuman ya satu pohon paling 10 aja udah bagus ya. Udah bersyukur gitu. Nah pohon-pohon apa yang enak dipandang yang ukuran kecil-kecil itu, saya sendiri di rumah itu juga lahan saya kan sempit juga, lebar hanya 7 meter ya. Itu saya tanami misalnya buah naga, terus kemudian banyak apa tuh tanaman saya itu, nagami yang aneh Bu. Jadi nagami kalau kingkit apa ya yang jeruk makan sama kulitnya itu Bang. Itu saya belum dapat tuh, saya baru dapat nagami. Nagami itu enak tapi kecut. Untuk anak ABG yang senang kecut, habis itu ludes diminta. Saya nggak kuat, saya makan nagami malah kulitnya aja terus isinya tak buang karena kecut. Terus kemudian blimbing Pak. Blimbing itu tanaman yang tidak mengenal musim. Berbuah terus Pak. Berbuah terus. Dan tapi pemiliknya harus rajin blongsongi itu Pak kalau enggak nanti banyak lalat buah, nanti jadi itu ada busuk atau apa gitu. Terus mungkin kelengkeng yang kecil-kecil, kelengkeng merah gitu ya. Bahkan tanpa diduga Bu, saya beli pepaya lah Borobudur. Jadi pepaya bukan California ya. Pepaya itu Bapak Ibu kalau beli pepaya, biji yang baik itu yang tengah. Jadi yang ujung sama ujung dipotong, ya tetap dimakan itunya, tapi bijinya jangan. Bijinya yang tengah, terus dijemur agak kering, tabur aja. Bismillah gitu. Nanti yang nanam itu udah lupa, tumbuh. Pepaya nggak usah dipelihara. Saya pepaya itu nggak nanam, hanya nebar itu tahu sudah tumbuh 2. Dan buahnya hanya 1 waktu kemarin itu pertama Pak, tak foto, tak pamerin kemana-mana. Ya itu yang saya cerita kemarin, buah kelangenan. Kelangenan itu buah yang nggak banyak, tapi kita bangga banget orang kota, lahan sempit, ya toh, ada buah walaupun cuma 1, 2, mungkin Pak RW pun akan difoto cerita ke Pak Lurah atau Bu Lurah gitu ya, cerita ke Bu Latifah, Bu, tempat kamu sudah berbuah. Silahkan. Dan Bapak Ibu sekalian, namanya tanaman itu tidak selalu nunggu bantuan. Karena bibit itu sangat murah. Coba Bapak kontak tukang-tukang tanaman buah itu ya Pak. Kalau kecil-kecil itu masih paling 20.000, paling mahal 50.000. Tapi kalau yang tingginya 1 meter ke atas itu baru bunyi itu 100 ke atas. Dan nggak usah untuk tahap pertama Pak, ini kan ceritanya masih sekolah dasar ya Pak ya. Sekolah dasar itu jangan mimpinya terlalu tinggi. Yang penting nanam apa aja, yang penting tumbuh dulu. Tumbuh itu ada 2, yang sayuran berarti panen daun, yang kedua adalah panen buah. Paling gampang panen daun apa Pak? Nanam kangkung ya Bu ya. Yang kedua itu kemangi.
Itu yang buat temennya pecel lele itu kan ada kemangi toh, yang batangnya agak panjang dikit tancepin tumbuh juga. Tapi ya nancepinnya jangan langsung dipanasin. Jadi kalau awal-awal itu butuh yang tempat teduh-teduh. Bawang daun kalau ada umbinya tumbuh juga. Kangkung petik-petik sisa batangnya tancepin tumbuh gitu. Ya, terus iseng-iseng aja mungkin bawang merah tancepin, bawang putih saya nggak rekomendasi, itu dataran tinggi ya kalau bawang putih. Kalau bawang merah bisa, bawang merah, terus cabai ya silahkan. Ini kan tahap awal untuk menumbuhkan minat orang untuk menanam. Dan kebahagiaan yang tidak terukur itu adalah ketika kita nanam tanamannya berbuah atau sayurannya panen. Oh, itu senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun. Bahkan nanti kalau tanamannya udah banyak, kadang-kadang ada orang-orang yang minat tapi nggak ngomong. Ya nggak apa-apa, itu amal ibadah kita kan. Dan kalau tanaman buah dicuri itu kan buahnya toh. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tergoda dengan tanaman hias, itu yang dicuri sama potnya. Ya kan? Tanaman hias itu ternyata tergantung tren. Tren kemarin setahun terakhir itu ada namanya janda bolong. Kenapa kok bolong identik dengan janda ya toh? Janda bolong itu tak lihat tanamannya nggak ada bagus-bagusnya gitu kan. Tapi ya karena di branding sama bakul-bakulnya itu. Pokoknya tanaman hias, ikan hias itu mainan bakul. Oh, sekarang trennya arwana, besok trennya ini. Termasuk yang burung-burung itu, Bu. Burung lovebird, gitu. Kalau lovebird itu kalau di kampung namanya jadi labet. Kalau yang ABG lovebird masih benar gitu. Parkit, apa bedanya lovebird dengan parkit? Bentuknya sama. Kicauannya aja mungkin agak beda. Lovebird itu harganya kemarin bisa sampai 500. Sekarang lovebird 30.000. Ya, itu kan berarti mainan harga. Artinya apa? Dunia pertanian, dunia peternakan, perikanan itu kadang-kadang juga marketing itu sangat penting. Makanya kemarin saya ke mana tuh? Ke pameran itu saya lihat marketingnya. SPG mana? Tapi SPG-nya maskeran semua ya nggak kelihatan. Iya Bu, saya pulang. Iya Bu. Ya itu saya pulang ke rumah, istri saya nanya, Bu, Mas, SPG-nya cantik-cantik nggak? Jawabnya apa? Bingung kan? Ayo, bingung kan? Enggak kan? Iya. Oke ya. Nah, Pak, untuk proklim, ibu-ibu catat nih. Yang pertama langkah yang dilakukan adalah apa? Ayo aksi menanam. Nah, yang gampang ya Bu ya. Nanam paling gampang apa? Nanam itu nanam kangkung. Bagaimana cara menanam? Gitu? Bagaimana cara menanam? Tanaman itu sama sifatnya seperti manusia, sama seperti hewan, sama seperti ikan. Tanaman itu punya syarat kehidupan ada 4. Manusia juga sama 4. Dihafalin ya. Syarat pertama, tanaman harus bisa bernafas. Saya pakai bahasa ibu aja lah. Kalau saya pakai bahasa kampus nanti ibu malah bingung. Tanaman butuh aerasi, pori makro mikro, malah pusing kan? Nah, pokoknya tanaman butuh bernafas. Caranya bernafas bagaimana? Ada tanahnya harus gembur. Ada udara yang masuk. Jadi ibu kalau nanam di potnya jangan dipadetin kayak membuat kue ya. Diblok-blok jangan. Taruh aja. Jadi tetap harus ada rongga-rongga udara. Karena itu harus ada pernafasan. Pak, bagaimana kalau nyiram? Nyiram pun nggak boleh banyak-banyak. Kalau potnya kira-kira segede kue ini, maka siramannya paling banyak hanya setengah gelas ini, Bu. Jangan diblok satu gayung sampai lelep, ya, sampai jenuh, nggak bisa nafas. Tanaman bisa mati. Kita 5 menit nggak nafas gimana? Mati. Saya aja mau nyoba tahan nafas. Ada kan program di HP ya Mbak ya, makin kuat makin, ternyata hanya kuat 30 detik doang gitu. Mau nyoba 1 menit tuh rasanya aduh sudah kebiur gitu kan. Kalau 5 menit
nggak bisa nafas, ya tulis ibu surat wasiat, ya kan? Itu tanaman pertama nafas. Yang kedua apa? Minum. Bahasa pertaniannya disiram, irigasi. Bahasa curah hujannya presipitasi, ya repot kalau istilah begitu. Pokoknya minum, disiram. Bagaimana menyiram tanaman tergantung. Kalau tanamannya itu berada di teras jarang kena sinar matahari, dia nggak begitu haus-haus amat. Sama kayak bapak ibu puasa tapi nggak keluar rumah. Puasa nggak keluar rumah, adem. Apalagi Bu Latifah kok puasa seharian di ruang AC terus, adem. Tapi kalau AC-nya terlalu adem banget, ya sama, cepat lapar juga. Karena tubuh harus melawan agar tahan suasana dingin. Jadi butuh minum. Apa ya Bu ya? Bernafas, minum. Yang ketiga, makan. Makan itu kalau bahasanya petani namanya dipupuk, nutrisi, unsur hara. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau nanya kok tanamannya bagus tuh langsung nanya tentang makannya. Buahnya gede-gede ya? Pupuknya apa ya? Nah, pupuk itu berarti nanya yang syarat ketiga. Harusnya syarat pertama dan kedua itu dipenuhi dulu baru mikir yang ketiga. Misalnya pupuknya bagus nih, wah ini bisa untuk pembuahan, ternyata potnya padat, ya toh, nggak pernah disiram, langsung kasih pupuk, mati. Ibu bisa nggak makan lepet, gitu kan, makan nasi sepiring nggak usah minum, seret kan, mati ya, cegukan gitu malah susah napas nanti. Makan itu yang ketiga, yang keempat adalah pengaruh lingkungan. Misalnya tanaman itu kalau di tepi, ini kan kita bicara di kota ya Bu ya. Kalau bicara di kota, tanaman ditaruh di pinggir teras gitu. Misalnya ini tembok ya, ini atap sedikit. Tanamannya begini, tanaman itu akan mencari matahari untuk dia biar bisa masak. Masaknya dia namanya fotosintesis. Nah itu nanti daunnya nanti akan lari mencari matahari Bu. Pohonnya pasti belok mencari matahari. Nggak mungkin terus beloknya masuk ke kamar. Oke? Ini di luar kamar kan, ini tembok. Nggak mungkin terus cabangnya lari ke kamar gitu kan. Enggak, ini nanti nyari ke sana, keluar. Itu lingkungan. Sama aja Mbak Ratu misalnya, perhiasan, makan semua dipenuhi. Tapi kemudian disuruh tinggal di sebuah ruangan yang ukurannya 1x2 meter. Gitu? Sengsara nggak? Sengsara. Jadi lingkungan itu pengaruh. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya nih duduk, ini kan ruangannya gede, bapak ibu segini masih cukup, ya kan? Tapi kalau orang segini dipaksa di ruangan satu kamar umumnya 3x3 meter, wah itu nanti setengah jam kemudian sudah ada yang emosi itu, gitu, kurang nafas, gitu, karena nafasnya kurang, nggak ada minum lagi kan, nggak ada makanan, wah lingkungan itu pengaruh Pak. Nah kalau di tanaman lingkungan itu ya hama penyakit. Cahaya, persaingan antar tanaman. Kalau bapak ibu nanam terlalu rapat, pohonnya pasti langsing-langsing. Kalau kita ini Mas, ya karena kita sering jaga jarak. Sering jaga jarak ya. Sini nih. Iya Mbak, kalau pengen kelihatan langsing, jejer kita. Iya, kalau Mbak jejernya sama Mbak Melia itu Langsung kelihatan diet gagal itu kan. Nah gitu, jadi pembanding itu harus relatifnya tadi. Sama saya lihat iklan motor itu, wah bagus-bagus bentuknya, tak datangi langsung, loh kok cilik-cilik gitu kan. Sing salah wonge bukan motornya. Nah itu tadi ilmu sakti saya yang saya temukan waktu itu tahun 2005 Bu. 2005 lah, itu nanti merembet kepada cocoknya untuk tanaman apa tadi. Karena untuk melihat cocok tanaman apa, itu kita harus melihat paling tidak itu dua hal. Ketinggian tempat dan curah hujan. Kalau di sini itu dataran rendah, curah hujannya tinggi. Jakarta itu tinggi. Ada yang aneh, tetangganya Jakarta curah hujannya rendah. Mana tuh? Bekasi. Bekasi itu kalau yang saya tahu mungkin adalah daerah bayangan hujan. Hujannya rendah sekali Bu. Banjirnya tuh kiriman dari selatan.
Bukan karena Bekasinya kebanyakan hujan, enggak. Itu kiriman. Di Bekasi itu yang saya tahu curah hujannya itu paling hanya sekitar 800. Jakarta ini 3.000-an. Gede, 3.000 mili. 3.000 mili. Tidak usah saya jelasin mili itu apa ya, nanti terlalu ribet. Intinya ini bisa curah hujannya 3 kalinya Bekasi. Nah, makanya di sini kan ya sudah curah hujannya tinggi ditambah kiriman dari puncak, plus kan banjirnya. Apalagi Pak RW, sini sumurnya berapa meter Pak RW? Hah? Pompa? Bukan, maksudnya dari permukaan tanah sampai ketemu permukaan air itu berapa meter Bu? Hah? Bukan dalamnya ngebor ya, bukan dalamnya gali. Permukaan tanah dengan permukaan sungai yang dekat sini itu kira-kira beda tingginya berapa meter? Setengah meter lebih ya? Lebih Bu. Berapa? Ayo sama temen lah dikira-kira. Motor gali udah mulai banyak. Hah? Di sini Jakarta itu memang dekat Pak di gali. 1,5 ya? 1 meter udah keluar. 1 meter keluar air kan? Nah, sini sering banjir nggak Pak? Di sini karena ada BKT. Apa itu? Banjir kanal timur Pak. Oh, ada banjir kanal timur. Itu sejak zaman Belanda kan? Enggak baru Pak. Baru. Kali banjir barat Pak. Bukan bangunnya baru, tapi maksud saya model banjir kanal itu sudah dirancang sejak zaman dulu. Desainnya Belanda. Desain Belanda, iya. Bangunannya baru memang, tapi nah, tahu nggak Bapak Ibu artinya banjir kanal itu? Semarang kan ada juga. Semarang itu kota tua juga. Wong itu sejak zaman Laksamana Cengho sudah ada kan? Nah, mungkin malah tuaan Semarang. Awal mulanya. Jadi gini, banjir kanal itu gini Bapak Ibu. Ini biar Bapak Ibu tahu logika penanganan banjir ya. Misalnya ini miring ke utara sono, ya kan? Kita di sini nih. Nah, kalau ini nggak dialihkan, ini kan nerjang airnya ke kita. Biar nggak nerjang, sebelum nyampe kita dibuatin saluran air, dibelokin ke timur, belokin ke barat. Jadi kalau limpasan tuh lari nyoh, gitu nyoh. Nah, sini aman. Pusatnya aman. Ya, itu ceritanya pengalihan tapi raksasa. Makanya itu ya sungai gede gitu, sungai gede. Nah, itu yang harus kita tahu. Kalau tanaman itu sering kerendam air, itu berarti tanamannya tidak bisa bernafas, syarat satu tadi. Jelas ya? Ini kayak kuliah bener nih ya. Iya. Jadi makanya tanaman nggak boleh kerendam air, kecuali tanaman air. Kecuali tanaman yang memang suka direndam. Contohnya tanaman padi, tanaman mangrove, ini kan orang lingkungan nih. Kalau mangrove memang untuk direndam itu. Tapi kalau tanaman biasa yang di darat kena rendeman, bisa mati. Kecuali tanamannya udah gede. Tanamannya udah gede, udah tinggi, udah tingginya 5 meter, 10 meter itu tahan beberapa hari masih tahan. Tapi kalau tanaman kecil-kecil, misalnya kayak cabai, tomat apalagi itu sensitif sekali dengan air. Bawang merah juga sama. Ibu-ibu nanti kalau iseng-iseng nanam bawang merah Bu, umbi-umbi sisa bumbu yang masih kecil, yang tinggal kecil itu Bu, iseng aja tancepin yang ada akarnya kan Bu. Cara nancepinnya bagaimana Pak? Nancepinnya jangan dikubur, harus tegak dan cukup separuh umbinya Bu. Separuh umbi atau paling tidak bagian pucuknya sedikit itu masih nongol di permukaan tanah. Itu caranya. Jangan terus di nancepnya dalam langsung tutup tanah ya mati, busuk. Dan bawang tanaman rata-rata itu nggak kuat kalau air tergenang. Maka ilmunya ini kan ilmu sakti kan, ini bisa kepakai multifungsi. Maka Pak, kalau punya pot, pastikan potnya itu berlubang Pak. Jadi Bapak kalau misalnya memanfaatkan ember nih, ini sudah melebar ke 3R nih, memanfaatkan bekas cat, bekas ember untuk pot, bawahnya dilubangi dulu Pak. Jangan langsung kasih tanah, kasih air, itu nanti jenuh, akarnya jadi busuk, mati tanamannya. Harus ada tempat pembebasan. Pak, biar bisa bernafas bagaimana? Tanah sini kan lempung Pak, tambahi pasir. Wah, nyari pasirnya nggak ada Pak, pakai abu sekam. Abu sekam nggak ada, pakai gergaji.
bukan gergajinya, maksudnya sisa gergaji itu loh, serbuk gergaji, kurang kata serbuk ya. Nanti terus gergaji dipendem kan malah repot. Ya, kenapa? Ya tujuannya tadi agar kita menciptakan rongga-rongga. Oh, Pak, nggak ada semua Pak, adanya lempung, ya sudah nanam aja di situ. Tapi nanti rutin apa? Buat dangir itu apa namanya sih? Ya batangan sepanjang ini dari bambu buat dicongkelin dikit-dikit loh Bu. Didangir untuk ngeluarin gulmanya, rumput-rumputnya, sekalian dangirnya sedalam gini lah. Itu untuk bantu nafas tetap oke. Kalau minum itu dari mana sih asalnya? Minum itu pertama dari atas, hujan. Pak, kalau musim hujan perlu disiram nggak tanamannya? Iya. Hah? Kalau kena Perlu disiram nggak? Enggak. Kalau udah basah nggak usah. Kalau tanamannya di halaman nggak usah. Tapi kan namanya orang kota, tanaman tuh kadang-kadang di teras, nggak kena air hujan, ya tetap harus disiram. Tapi nyiram jangan saking rajinnya setiap hari, jenuh, nggak bisa napas, mati juga. Tanaman itu yang penting pastikan tanahnya yang di bawah itu lembab, bukan basah menggenang, bukan lembab. Kalau kelihatan masih lembab, warnanya gelap, nggak usah disiram. Jadi gitu, jangan saking rajinnya, wah tiap hari nyiram terus. Kayak tanaman anggrek, siapa ibu-ibu yang punya tanaman anggrek? Saya dapat resep tanaman anggrek itu berbunganya malah kalau dia menderita. Jadi malah nggak usah disiram sampai dia merana, tumbuh bunganya. Loh kering kalau dia nempel di, jadi nyiramnya itu nggak perlu sering-sering, kan dia nempel di sabut kelapa gitu kan. Nah itu dibasahi sedikit aja udah cukup. Kecuali kalau layu lain kan tanaman anggrek itu kan menegang loh. Daunnya tegang, ini tegang, jadi kalau nggak ada tanda-tanda lain ya nggak perlu disiram. Jadi nyiramnya paling hanya seminggu sekali. Nah terus tiap hari guyur terus, saya punya anggrek kok tak siram terus nggak bunga? Iya, karena dia terlalu nyaman. Jadi salah satu teknik membuat orang sih ya, membuat tanaman bisa berbunga itu dengan cara disengsarakan, tapi digemukin dulu, dibuat lebat dulu, baru kemudian dibuat stres. Itu nanti responsibility-nya dia muncul bunga. Ada yang dilukai betul, tapi kan itu tidak disarankan. Pak, kalau pohonnya gede bagaimana cara memacu buah? Bisa juga dengan dikagetin disiram yang banyak di tengah musim kemarau. Jadi misalnya punya pohon apalah, mangga atau jambu atau apalah. Sebenarnya pohon salam pun menarik loh Pak. Salam yang untuk bumbu itu. Siapa di sini yang pernah lihat buah salam? Ayo, ya Pak ya. Enak kan Pak? Oh, enak itu. Apa kehitaman tuh manis banget itu. Bagi yang nggak tahu, taunya salam cuma daun doang karena buat bumbu kan. Tapi pohonnya memang tinggi. Nanam pohon salam Pak. Paling nggak satu RW satu batang. Kersen itu juga nggak usah dipupuk buah terus gitu kan. Jadi tanaman itu akan berbuah dengan baik kalau tercukupi nutrisinya. Kalau dalam pot, nah ini manajemennya gampang nanti. Yang penting ada kompos, pupuk kandang, ditambah sedikit NPK Pak. NPK Mutiara atau apa? Sedikit Pak. Sedikitnya itu maksudnya gini loh Pak. Itu nggak terus tiap minggu dipupuk, enggak. Paling 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Satu pot cukup 1 sendok Pak. 1 sendok makan, bukan 1 sendok makan. Dan ketika mupuk itu nggak boleh kena pohonnya. Dikeliling nempel di dinding potnya aja, terus nanti ditutup lagi. Jadi jangan ditabur doang, dibenamkan. Jadi dibuat lubang dulu, seginilah, terus masukin tutup tanah. Tapi nggak usah diplok-plok gitu, ya tutup biasa aja. Karena pupuk itu kalau langsung terbuka, pupuk yang sifatnya ada yang volatil, ada yang mudah menguap. Pupuk nitrogen itu gampang hilang. Ya, urea itu nitrogen Pak. Nama dagangnya urea, dalamnya N. N itu menguap Pak. Nah lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi program pertama yang saya sarankan dalam rangka kita bangkit proklim itu Pak Bu,
yang nggak jauh-jauh dari pertanian adalah menanam pohon. Pohonnya ada sayuran ya Bu, ada yang hasilnya daun-daun, ada yang buah-buahan. Nanti dirapatkan di tingkat RW sini setelah kita pulang, Pak RW kumpulin warga dengan Pak RT 16 orang dan ibu-ibu, disepakati sayuran yang mau ditanam apa aja Pak RW, tanaman buah apa aja, ya itu namanya identifikasi, rencana, ya Pak ya. Oh ternyata terpilih ada 10 tanaman, 5 sayuran, 5 tanaman buah, oke nggak masalah. Lalu dilihat rumah mana saja yang kira-kira pertama orang yang mau nanam dan ada ruang. Mau tapi rumahnya petak, sudah nggak ada ruangan sama sekali ya nggak bisa. Atau ada halaman kosong, ada kesepakatan warga untuk bareng-bareng mengelola. Setelah diidentifikasi Pak RW, nanti Bapak ketemu bilangan angkanya. Misalnya tanaman mangga, setelah saya tanya-tanya nih kepada seluruh 16 RT, tanaman mangga butuh 200. Catat dulu Pak. Dicatat dulu Pak. Mangga 200. Apalagi kangkung berapa meter. Kalau kangkung itu kan gampang, sisa sayuran ditanam juga bisa, tapi nggak apa-apa, catatin aja. Kangkung, bawang daun atau loncang, bawang merah dan sebagainya, dicatat semua Pak, ada 10 kira-kira kan. Kebutuhannya berapa bibit dan berapa luas. Oke Pak? Ini kita berpikir objektif. Lalu penganggaran pertama adalah swadaya. Oh, kalau kangkung ini bisa biaya sendiri dari kas RW, dari kas masing-masing rumah bisa. Kangkung paling berapa rupiah Pak ya? Paling 5.000, 10.000 buat modal awal tancepin, yang penting ada bekas ember, ada tanah. Nah ini di Jakarta kadang-kadang punya ember nggak punya tanah, betul nggak? Karena seluruh rumahnya isinya sudah batako sama semen, ya kan? Minta tanah yang masih ada sisa, tanahnya jangan sampai tanah bekas urukan atau tanah yang tercemar limbah, karena itu ciri-cirinya tanahnya biasanya agak lumutan, bau, kehitaman, yang hitamnya hitam-hitam limbah, itu nggak bagus. Kalau bisa tanah yang kayak kemarin di kebun itu ya. Nah di sini mana yang kebunnya masih bagus, minta tanahnya itu yang permukaan, kedalamannya hanya sampai ya maksimal setengah meter. Tanah, terus kompos beli, kompos kan murah meriah ya Bu ya. Kompos itu per kilo harga di sono itu Rp1.000 per kilo. Kalau Jakarta mungkin 2.000 lah. Caranya membuat media tanam tuh tanah sama kompos 1:1. Pastikan kompos sudah jadi. Walaupun ibu beli, kadang-kadang ada juga yang belum jadi. Caranya kompos diambil, dicium baunya. Bukan dicium sampai nempel, nggak usah. Jarak dekat aja, bau nggak? Kalau masih bau berarti belum matang. Kalau kompos yang masih gumpal-gumpal juga belum matang. Kompos yang bagus itu pril, apa namanya? Gembur. Jadi terpisah-pisah itu. Terus warnanya kayak warna tanah, tidak ada bau sama sekali. Oke? Setelah media itu Pak diidentifikasi, wah ini swadaya. Lah mana yang butuh bantuan? Butuh bantuan Pak RW nyurati Pak Lurah, Bu Lurah, Pak RW kami butuh bantuan ini. Oh, ini harus kita anggarkan biar untuk rencana tahun depan. Oke, nggak masalah. Jadi ada yang nunggu juga Pak, nggak harus sakjet gitu kan. Minta hari ini, bulan ini pokoknya harus ada, itu nggak bisa. Lalu ngetok lagi kecamatan, ngetok lagi kota, ya kan? Saya yakin kok kalau Bapak Ibu hadir di sini itu walaupun nggak mengiyakan, itu di batin itu ada panggilan hati nurani untuk insya Allah nanti saya carikan. Buktinya ini kemarin baru ngomong nih langsung gerak cepat. Oh ternyata ada, kan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Kenapa kok Bapak Ibu dari pimpinan di sini itu nggak berani mengiyakan? Karena apa, sekali mengiyakan Bapak Ibu kan langsung nagih. Iya, dianggap jadi kampanye kan? Iya, jadi gubernur enggak ya loh, dikejar-kejar bibit gitu. Iya, oh, kita nggak pernah ada pinjaman uang untuk politik ya kan? Nggak pakai pinjaman gratis lagi kan? Saya juga bingung tuh. Pokoknya kalau menang peminjamannya dianggap lunas ya. Saya bingung, saya nggak masuk logika itu. Nah, artinya mana yang swadaya, mana yang bisa ditanggung dalam kelas kelurahan, mana yang ditanggung oleh kecamatan,
Nah, mana yang ditanggung oleh kota, gitu Pak. Ya Bu ya. Tapi sebelum bantuan itu datang, nanam dulu, pamerin dulu. Kalau perlu taruh di sini kangkungnya apa? Buat vertikultur. Tahu vertikultur nanamnya vertikal. Pakai pralon, ya kan? Pralon bawah jadi setinggi 1 meter bisa 5 tanaman, dibuat miring gitu jadi tanamannya sap-sap. Paling enak Bapak Ibu kalau nanam itu pastikan tempat tanamannya mau pot, mau vertikultur, mau apa, taruhnya di dekat keran depan rumah. Saya pikir orang Jakarta pasti nggak susah lah. Rata-rata punya keran lah di depan rumah. Nyiramnya gampang. Tapi kalau di kampung saya ngomong keran tuh, waduh, pusing. Yang lucu orang kampung ikut-ikutan nanam dalam pot di halaman tapi lupa nyiram. Iya, kalau orang kota kan nyiram masih semangat. Ya Bu ya, itu menanam pohon. Program pertama Pak RW, gampang kan Pak? Tidak menakutkan kan? Nanti dirapatkan Pak. Kita kan ini melontarkan ide ya Pak ya. Dirapatkan. Oh jadinya kita hanya 2 tanaman saja Pak, cuman kangkung sama cabai, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau tidak ada semangat di hati tadi, nggak tumbuh rasa cinta ya Bu ya, itu nanti isinya hanya kebohongan dan kebohongan. Akhirnya nanti 2 bulan lagi Bu Latifah kesini datang, ternyata cabenya itu pinjaman dari RW lain, gitu. Itu karena nggak ada semangat cinta. Tapi kalau semangat cinta langsung buktiin bahwa wah ini saya akan buktikan di sini bisa ditanami dan bisa berbuah. Yang kedua, sampah. Sampah itu dari berbagai penelitian, sampah itu lebih bagus memilah dari rumah masing-masing. Bukan, ini kok kayaknya banyak yang mencatat itu berarti serius ya? Iya. Terus yang bagian menilai siapa aja? Oh iya, sampah itu dari rumah masing-masing. Ibu bapak bayangin kalau sampah sudah numpuk di mobil LH, yang mobil kuning 1 truk itu, terus ibu-ibu nih dikasih uang 100.000 suruh memilah satu-satu, nah bau Pak ini, nah gitu, betul nggak? Tapi kalau sampah masih rumah tangga itu belum mengalami fermentasi, dekomposisi, jadi belum ada baunya. Baunya masih sisa nasi yang masih begitu, sisa sayur masih begitu. Tapi sisa sayur nasi coba aja dicampur-campur, taruh seminggu, baunya udah kayak apa kan? Udah kecut macam-macam. Selera makan bisa hilang. Kita mungkin kalau mau langsing harus sering ke tempat sampah. Nanti selera makan hilang gitu. Oh berarti jangan. Kalau ibu-ibu tuh gini, kebawa di hati dia. Diomongin gitu snack gak dimakan nanti. Takut ini bener gitu. Kalau cowok kan cuek. Iya lumayan gitu. Ya Bu ya. Jadi memilah itu dari mana? Dari dapurnya ibu-ibu. Di awal harus mulai dipilah. Milah semuanya nggak mungkin 100%, baru pemula kok. Minimal yang organik dulu. Paham ya? Organik itu sisa sayuran dan makanan. Tapi jangan dicampur dengan air minuman bersoda, jangan, itu kan darah alami. Yang alami itu sayuran itu ditaruh di ember. Embernya pun ditaruh ember yang agak berlubang-lubang. Yang orang nyebut kadang-kadang teori pengomposan Takakura. Tulis saja di bawah Google Takakura, nanti kan gambarnya keluar tuh. Jadi ember yang berongga-rongga udara itu loh. Caranya begini, baik biar jadi kompos bagaimana? Beli kompos dulu yang 5 kiloan itu. Taburin dulu di dasarnya, set, baru tambah dengan sisa sampah organik ibu-ibu itu. Taruhnya yang dekat dapur, tapi yang agak ya enggak di dalam kalau bisa agak, tapi tidak kena sinar matahari langsung juga. Jadi taruh situ. Nanti kalau sudah numpuk, kasih kompos yang jadi lagi, tumpukin dikit, taruh lagi. Kira-kira kalau sampahnya sudah setinggi ini, sekilan ini, nah ditambahi lagi. Kompos yang sudah jadi itu banyak mengandung mikrobia aktif
untuk membantu mempercepat penguraian. Kalau hanya dari sampah organik saja Pak, itu lama. Wah Pak, kalau kompos kan beli, saya kan orang yang di bawah garis kemiskinan. Ya sudah, campur tanah biasa juga bisa. Tanah biasa itu Pak, tapi yang tanah yang kebun ya Pak ya. Tanah kebun, tanah yang gembur, hitam itu taburi aja Pak, itu mikrobianya banyak. Pak, biar lebih cepat lagi bagaimana? Dikasih gula. Gula itu apa sih? Gula itu misalnya dari air kelapa Bu, kalau beli kelapa kan airnya itu untuk makanan mikrobia yang sangat mempercepat perkembangbiakannya. Gula nggak ada, susu. Maksudnya ini kita bukan terus beli gula sendiri, susu ini enggak, yang mahal. Kalau ada sisa. Kalau nggak ada lagi apa Bu? Pasti ada cucian beras. Oh itu subur sekali itu. Cucian beras itu kan bisa tepung itu kan amilum itu gula. Iya, itu untuk mempercepat mikrobia. Bahkan kalau pengen membuat sendiri juga bisa. Jadi sisa kelapa, sisa air perasan itu dikumpulin, nanti ditambahi ya mungkin awalan pertama mungkin beli E4 itu kan sebotol paling hanya 30.000 Pak. 30.000 bisa dipakai 1 RW Pak. Kan makanya hanya sesendok doang. Sesendok aja campur dengan 1 ember besar, itu kira-kira seminggu 2 minggu ini sudah bisa untuk ngocori. Ini adalah pasukan mikrobia sangat banyak. Jadi kalau ada pengomposan tadi, cipratin dikit-dikit pakai ini. Mikrobia itu juga makhluk hidup pakai 4 prinsip tadi. Pertama, apa tadi? Bernafas. Mikrobia, jadi Bapak Ibu kalau pengomposan jangan dibanjiri sampai basah gitu ya, nggak bisa nafas dia. Kalau bahasa sekolahannya jadi anaerob. Jadi anaerob itu mati bakterinya. Pakai aerob, jadi harus ada rongga-rongganya. Makanya dalam pengomposan itu kalau stoknya banyak Pak, 3 hari sekali dibolak-balik Pak. Ya jangan tangan langsung, pakai cetok apa-apalah gitu ya. Itu agar apa? Udaranya masuk. Terus minumnya bagaimana? Dilihat komposnya ini terlalu kering nggak? Kalau terlalu kering, cipratin air. Jadi bukan terus disok saember gitu enggak, ya. Dicipratin air biar lembab, cukup lembab, tidak basah. Makanannya dari mana? Nah itu makanannya dia itu di situ. Jadi kita hanya cukup mencari udara sama nyiram. Kalau terlalu asam, tapi ini kalau stok industri yang terlalu besar itu ditaburi kapur. Tapi kalau skala rumah tangga nggak perlu. Taburi kapur. Jadi sebenarnya bicara tentang makhluk hidup itu sebenarnya prinsipnya hanya itu Pak. Contoh gini, ini tak kasih masalah yang kadang-kadang terlihat. Pohon rindang ya Pak, itu kok pohonnya putih-putih kayak jamuran, batangnya putih-putih, pernah lihat nggak? Biasanya begitu itu musim hujan, ya toh, daunnya kebanyakan, dalamnya lembab, akhirnya jamuran. Sama orang gemuk-gemuk, lipatan-lipatannya itu ya gampang gatel. Kenapa? Ya karena banyak jamur berkembang biaknya enak banget di sini. Wah basah-basah gitu. Yang langsing-langsing itu jarang, garuk-garuk ketiak itu jarang. Yang gemuk itu dikit-dikit apalagi bajunya basah nggak ganti, wah cepet sekali. Nah, bagaimana kalau pohonnya jamuran gitu Pak? Dilangsingkan. Caranya piye? Di pruning, dipangkasi sambil mikir Pak, mangkasnya itu jangan emosi terus potong gitu habis kan. Kira-kira cahaya masuk ya Pak, angin masuk, cahaya masuk, ISIS gitu ya. Bukan ISIS teroris, gitu. Jadi sempriwing gitu, itu jamurnya pergi sendiri Pak. Sama aja jamur ketiak. Kalau pengen nggak jamuran gini terus, tapi kan capek, ya kan? Capek kayak sayap gitu, ya itu nggak ada nih, kan keluar keringat langsung menguap, ya kan? Nah itu gampang kan? Jadi rumus 4 tadi Bapak Ibu itu diingat-ingat ya, itu rumus sakti menjawab semua permasalahan terkait makhluk hidup. Manusia iya, peternakan juga iya. Nanti tanyain deh penyuluh, kandang hewan, kandang burung. Perikanan juga masuk Pak. Pengen bukti Pak, kalau di kota jangan ngomong kolam Pak, ngomongnya akuarium aja.
akuarium listrik mati dari pagi sampai sore, aeratornya mati, ikannya mati nggak? Mati, karena nggak bisa nafas. Bagaimana ada ciri-ciri ikan yang seneng nafas banyak sama nafasnya sedikit? Kalau dalam judul film dulu ya Pak, ingat nggak Pak? Bernafas dalam lumpur, itu lele dan teman-temannya. Tapi kalau ikannya kok seneng mengambang di permukaan, itu ikan yang nggak tahan dengan udara sedikit. Nila, apalagi yang paling lemah tapi mahal itu emas dan temennya Pak. Koi itu kan emas itu. Koi itu emas tapi warna-warni. Itu sak geng itu sebenarnya. Makanya saya kalau lihat orang koi didewa-dewakan, itu kalau dipepes harganya berapa? Marah dia. Kok itu kan kayak didewakan banget karena ya memang harganya jutaan. Nah kalau dipepes kan namanya ngejek ya. Atau burung kecil ya Pak, burung labet itu kalau dipanggang gimana? Panggang apa ada dagingnya Bu ya? Nah itu perikanan juga oke. Mikrobia tadi juga oke. Kita bisa mikir ke sana. Itu dari hanya 4 rumus tadi Bu. Simple kan? Nah makanya nanti untuk pengelolaan terkait yang terkait ada kehidupan, menanam pohon, mungkin pengen beternak atau perikanan atau pengomposan tadi sudah dapat semua. Ini kuliah hari ini, ya. Proklim kuliahnya dapat tadi ya. Biar Mbak Melia sama Mbak Ratu tuh nyatet Bu. Melva, namanya susah, jadi lidahku tuh nggak anu. Melva, artinya apa? Artinya apa Mbak Mel? Nah, bawa Vespa ya. Melva, oke ya. Nah, lanjut. Itu aksi-aksinya. Termasuk apa? Dalam rangka adaptasi juga ini seperti bangunan ini kan keren. Cuman ini mungkin rumah orang Pak ya. Nah, ini repotnya karena ini rumah orang nggak bisa ada ventilasi. Jadi rumus rumah sehat, bangunan sehat itu angin tuh nggak bisa belok. Nggak bisa terus angin masuk pintu terus balik lagi lewat lagi itu nggak bisa. Itu kalau pengen buat rumah sehat. Tapi jangan mengeluh dulu ya. Jangan mengeluhnya itu gini. Ya Bapak ngomong gitu, kita kan di Jakarta Pak. Ini langsung batasan dengan tembok orang gitu kan. Ya paling nggak satu sisi masih bisa lah diusahakan kayak ini. Jadi ventilasi ada, pintu ada gitu kan. Syukur-syukur sana ada, kesana ada gitu kan. Kalau ini kan mentok, udah nggak bisa. Jadi angin tuh kalau dari sono ke sono. Terus pencahayaan. Nah pencahayaan itu kan dengan ada kaca, korden dibuka, itu kan lumayan lampu mungkin nggak perlu dinyalain semuanya gitu kan. Dan ini walaupun nggak pakai AC, tapi karena ruangan ventilasinya bagus kan kita nggak terlalu gerah banget kan nggak. Nah itu contoh rumah sehat. Nah bagaimana dengan kamar mandi? Di Proklim juga dibahas Bu. Proklim itu bahasnya detail banget. Bener kalau masyarakat sudah melaksanakan Proklim itu kayaknya program lain tuh ngikut aja. Karena sudah beres semua. Termasuk apa? Pertanyaan saya, Bapak Ibu di sini warga, itu kalau kamar mandi itu ada safety tanknya nggak? Ada. TA1-nya itu. Untuk menyimpan kita BAB ada kan penyimpanan? Kalau di sini udah langsung karena dikelola. Nah, keren itu. Oke, ada IPAL-nya. IPAL komunal. Jadi gini, kita jangan berpikir komunal dulu. Ceritanya perorangan aja dulu. Satu rumah itu idealnya kan punya 2 safety tank. Safety tank satu untuk TA1, BAB itu tinja, ya kan? Saya mau nyebut tayan nggak enak, ya. Tinja, ya Pak, Bu. Yang kedua adalah kamar mandi sama nyuci dan nyuci piring, nyuci baju, 1 safety tank. Butuh 2. Tapi karena di sini di Jakarta itu permukimannya padat, kalau semua orang buat safety tank nggak ada ruang. Lalu muncul teknologi yang namanya terpadu, gabungan. 10 rumah, 20 rumah jadi satu tempat safety tank gabungan. Itu namanya komunal. Kalau mentok lagi karena saking banyaknya orang dan ruangnya juga nggak bisa banyak, akhirnya ada pengambilan. Dan kita juga harus berpikir pengambilan itu kan dunia ini kan bukan sesuatu yang langsung celing hilang kan enggak.
Itu kan pemindahan, Pak. Kalau limbah itu tidak terolah, ya sama kayak pengambilan sampah ke TPA itu, tempat pembuangan akhir itu kan kalau nggak ada pengolahan kan ditumpuk doang. Saya yakin di DKI banyak toh cerita yang mungkin Bapak Ibu tahu kabar kalau sampah itu ternyata Jakarta nyampah itu kan nyangkutnya di Kepulauan Seribu misalnya kan, ya kan? Sampah-sampahnya itu kan ke bawah ternyata nyangkut, ya karena itu bukan barang goib. Sampah itu bukan barang goib. Kalau Bapak Ibu buang sampah di sini diangkut sama orang petugas pengambil sampah, ya dia akan ditaruh di mana? Ditumpuk sampai TPA ya nanti numpuk juga. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mereduksi itu artinya mengurangi sampah rumah tangga, itu kira-kira 70% sampah bisa terkurangi sebelum dikirim. Yaitu sampah organik tadi, Pak. Buatlah kompos. Nah, nanti kalau jadi kompos gimana, Pak? Minimal buat mupuk-mupuk yang tadi. Bahkan siapa tahu dari sampah rumah tangga kalau konsisten bisa bermerek, Pak, bisa dijual ke RW sebelah. Nah, ini saya lihat wajahnya sudah mulai, Pak, kuliahnya sudah mentok, Pak, ini, Pak. Waktunya istirahat, Pak, gitu kan. Jadi saya keliling kemana-mana itu, Bu, Bapak, saya tuh punya 2 senjata. Senjata pertama adalah cara membaca pikiran orang. Senjata yang kedua adalah cara membaca watak orang. Sehingga perubahan apapun di wajah itu langsung terekam dengan saya, Pak. Ya nggak selalu benar, kan yang maha benar Allah ya. Tapi saya sering dapat sinyal, oh ini sudah jenuh ini. Nah, kalau jenuh itu kan pilihannya 2, makan atau bubar. Bubar itu maksudnya ya kita ganti nanti jalan-jalan keliling gitu kan. Ya, jadi saya nggak bisa cerita banyak karena ini di awal ya Bu Latifah ya. Yang penting apa, Bu? Nanam sama sampah. Udah itu dulu deh, nggak usah yang lain-lain. Kalau lain-lain nanti malah kalau persapan tadi saya sangat bangga. Sini persapan banyak. Nanti kalau meningkat lagi tahun depan mungkin pemanenan air hujan dan sebagainya. Tapi ini bertahap dulu. Dan saya bangganya di DKI itu Bapak Ibu yang baru tahap awal proklim pun dibina dengan baik. Bahkan di grup itu juga pada nanya kadang-kadang. Maunya, saya tahu maunya itu kan semua warga pengen didatangi ya Bu ya. Tapi apalah daya, anggaran kan setiap tahun paling hanya 5 tempat, 10 tempat, nggak mungkin menjangkau semua RW ya Pak ya. Untung ini kedatangan, tapi mungkin RW sebelah tetangga Bapak cerita ke tetangga gitu, loh kok temanku belum Pak. Nah gitu kan, ya itu maklum sama kayak bibit tadi, 1000 itu kelihatan banyak, tapi kalau dibagi se-DKI nanti satu RW mungkin belum tentu dapat itu. Atau mungkin satu RW hanya 1 batang tanaman. Lah Bapak stres lagi kan, karena ini anak buahnya ada 16. Dikasih 1 pinjem pakai ya. Iya. Dulu ada cerita begitu tuh, dipinjem gitu. Dipinjem, pertanggungjawaban sudah dong, pindah lagi gitu kan. Mungkin itu ya Ibu Bapak, semoga ini manfaat. Nah nanti kalau mau tanya yang lain-lain silahkan. Saya senjatanya itu hanya 4 tadi sama cara membaca pikiran dan watak orang. Itu yang membawa saya sampai kemana-mana itu. Jadi saya kalau proklim itu kadang-kadang ada layanan curhat, layanan pengobatan, layanan macam-macam itu, ngeramal sekalian gitu kan. Iya, kemarin udah tak ramal tuh Mbak Ratu, Mbak Meli udah tak ramal tuh. Oh iya, pengen juga tak ramal. Tapi ya begini Bu ya, kalau nggak pakai canda nanti bosen gitu ya. Saya pikir itu jangan sampai kursinya patah. Terima kasih Pak RW atas waktunya, dan yang penting kami jangan merepotkan Bapak Ibu sekalian kehadiran kami di sini, dan jangan sampai Bapak Ibu, terakhir adalah jangan sampai Bapak Ibu itu kalau kedatangan tamu itu dianggap sebagai sinterklas. Wah ini datang mesti mau ngasih bantuan ini. Mental begitu buang jauh-jauh. Kalau bisa semangat dari swadaya itu akan lebih bangga Pak. Gitu. Nah kenapa? Karena yang saya tulis juga di grup kan,
kunci bantuan itu adalah Bapak Ibu muncul dulu dengan prestasi, baru nanti para pihak itu akan senang untuk mendekat dan membantu. Tapi kalau mulai dari nol itu nggak bisa, itu harus swadaya dulu, tunjukin. Bahkan nanti nanam sayur ini ya, saya ngasih PR nih, nanam sayur ya Pak ya, sayur belimbing apa, setelah berbuah kontak di grup, ayo Pak Kun kapan kesini, di luar acara resminya Bu Latifah loh ya, ayo Pak kita lotisan, saya nanti datang khusus lotisan, walaupun lotisannya mungkin hanya 10.000, taksinya 200.000, tapi nggak masalah gitu kan, itu demi kita ngumpul bareng, karena kalau begini ini kan ono ngantuk tapi kalau lotisan saya yakin nggak ada yang ngantuk, dan ngobrolnya bisa kemana-mana gitu. Buat topik ya tidak selalu dari kebun sendiri, ada yang dari kebun, ada yang beli, nggak masalah. Limbing, nanas, apa, lotisan kan paling murah. Pesta paling murah itu lotisan, lotean apa lotisan namanya. Sini namanya apa? Oh rujakan, oke. Apa Bu? Biasanya apa? Ketimun, pepaya, bengkoang, jambu. Pokoknya jangan yang kecut, saya nggak kuat. Cabenya 3 gitu kan, diulek, gulanya apal ya Bu ya. Nah, kasih garam langsung taruh di meja ini, makan bareng, itu murah meriah sambil diskusi. Setuju nggak Bu? Nah gitu. Karena saya kalau keliling itu harus kuliner dulu. Itu namanya apa? Manajemen meja makan. Lobby lewat meja makan. Pimpinan negara kita pun kalau mau lobby politik kan berarti nasi goreng dulu ya datang. Nasi goreng ya jadi lobby politik gitu. Terima kasih dan silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu, bisa kita bahas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan Pak Kun. Banyak sebetulnya bukan merasa pintar, tapi sebetulnya sudah berjalan Pak. Kalau tadi dari cara menanam dan alhamdulillah ya bahwa sini kadernya juga ya bahkan beliau sudah berprestasi, sudah terkenal bahkan dibuka Facebook nama Ibu Haryati itu udah pasti. Oh, ya. Yang mana Bu Haryati? Oh, pakai yang mana? Bu Haryati dapat hadiah langsung. Jadi itu sudah berjalan Pak. Ya. Nah karena itu saya sih berharap pertama program itu kalau udah menanam sudah berjalan, dalam langkah berikutnya seperti sampah, pengelolaan sampah ini kendalanya apa kita sampaikan di sini walaupun untuk beberapa menit aja, lalu solusinya bagaimana? Mungkin saya barangkali. Boleh Pak. Atau mungkin yang lain Bu, sekalian kita tampung aspirasi rakyat. Nah ini tokohnya langsung ini. Salam. Cerita saja sih Pak, berbagi cerita di dalam kami ya. Selama ini semenjak mengikuti kegiatan dan hijau, secara sukarela ibu-ibu khususnya ya, yang sekarang juga sudah merambah ke bapak-bapak juga sudah mulai berkegiatan berbudidaya ikan, berbudidaya sayur, dan juga saat ini pengembangan di tanaman toga. Tanaman toga itu kita sudah punya plot khusus lahan yang kita laksanakan di masjid Pak. Jadi ada area khusus tanaman toga, namanya Asman Budiman. Nah, di sini ada beberapa jenis sayuran yang kelompok wanita ini khusus untuk sayur, khusus untuk Asman toga itu tanaman-tanaman kita. Kami pun juga selalu mensosialisasikan kepada masyarakat ya, khususnya PKK ya Bu ya. Mudah-mudahan dari masing-masing 11 RT ini bisa diterapkan yang tadinya menanam. Itu sudah kita lakukan
paling tidak satu rumah itu menanam 5 tanaman toga dan juga selanjutnya sayur. Yang penting itu tanaman yang bermanfaat dan hasilnya bisa kita serap gitu Pak. Kami juga pengen ada dukungan juga dari Bapak RW, Ibu RW dan juga aparat lingkungan setempat yang mempunyai dari anggota Asman dan kawan ini punya program apa Bu? Asman tadi kita ada produk herbal, minuman sajian jamu yang rutin diminta oleh Puskesmas Kecamatan Gunung Sawit, dan juga untuk sajian snack yang saat ini juga diminta oleh Kementerian Dalam Negeri. Snack. Jadi snack itu ini. Ya. Nah, kami bersama anggota juga melakukan produksi snack dari tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kami. Gimana hasilnya? Apa yang kita tanam itu bisa kita serap dari dulu sampai hilir itu bisa didapat gitu kan. Ini sudah kami lakukan, mulai menanam, mengolah dan memasarkan. Apa yang ada di tanaman di lingkungan kami, khususnya tanaman toga kayak bunga telang, terus berpetok dan juga kunyit asam, itu kami sajikan dalam bentuk ini snack. Jadi itu ada minuman juga, ada petikan yang namanya itu keripik pedagang, keripik saya beli. Keren itu Pak. Saya berharap di sini khususnya wilayah Erina, semoga bisa di mapping ya Pak. Misalkan kita kan ada 16 RT, paling tidak apa sih yang saya produksi? Nah, misalkan dari RT 1 sampai 3 serai, nah 4, 5, 6 itu kunyit, nah 7, 8, 9 telem. Jadi mereka setelah siap untuk panen silahkan ke tempat kami karena kami sudah memproduksi. Itu harapan saya Pak RW ya. Mudah-mudahan nanti pokoknya intinya gini Pak, ayo kita maju dulu, lakukan dulu, nanti mudah-mudahan ke depan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu akan ada hasilnya. Yang penting berani dulu, maju dulu, lakukan. Seperti itu Bu. Saya sampai saat ini ya swadaya Bu. Yang penting senang, toh hasilnya ada yang sudah melihat saya, Ibu saya boleh pesan ini. Itulah akhirnya kami bersemangat karena apa yang kami lakukan bisa dijual, ada hasilnya, terus ada serapan tenaga kerja lagi dari lingkungan kami, khususnya kelompok wanita kami. Akhirnya juga banyak kegiatan Bu, usaha baru seperti itu. Yang penting intinya di sini ayo kita sama-sama apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadikan wilayah Prokem ini sambil dibantu oleh dinas lingkungan gitu. Kami juga sama-sama ingin belajar biar lebih baik lagi. Itu saja sih Bu Latifah, Bapak siapa tadi Pak? Dokter dan juga dinas lainnya. Semoga harapan kami untuk memajukan wilayah menjadi wilayah Prokem ini bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada lagi. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari berbahagia ini kita ada silaturahim. Di sini saya memang sudah cukup lama ya Pak ya di sini. Yang saya alami dan yang saya hayati bersama untuk RW 05 itu sudah ada, ini berdasarkan fakta ya Pak ya. Memang tidak semua RT, belum semua, tetapi alhamdulillah kesadaran masyarakatnya itu tinggi. Dibuktikan dengan data. Di awal tahun 2018 itu ada lomba gang hijau. RW 05 itu tingkat nasional Pak. Juara 2.
Wow. Itu udah dapat poin ya Pak. Kalau Iya. nasional itu udah poin nanti. Udah utama itu. Juara lagi. Juara. Kemudian setelah itu terbentuk KWT. Nah, KWT itu ada di lingkungan Masjid Baitul ini. Di situ sudah berdiri greenhouse untuk sayuran. Kemudian ini memang pelakunya ini Mbak Lar. Di situ itu kalau untuk tuntutan konsumen kita tidak bisa karena banyak. Tapi memang ya di situ kita hanya menampung. Jadi menerima dari sekeliling karena dia ini banyak jaringan pesanan banyak. Alhamdulillah itu bisa diatasi, dijual. Itu salah satu usaha yang kayaknya saat ini sedang berkembang Mbak, karena banyak permintaan sayuran-sayuran itu. Maka diharapkan ini lingkungan RW Demak, kalau kita bisa, kenapa tidak setiap RT kita melakukan penanaman, kemudian nanti bisa dikumpulkan di sini di KWT. Kemudian Asman yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah untuk membuat tanaman taman toga. Taman toga itu tujuan kami di sini KWT dan Asman, yaitu diketahui juga oleh Bapak. Bu izin Asman mungkin biar semua familiar, mungkin Pak Pun Asman itu apa Bu? Oh ya, Asuhan mandiri. Asman itu asuhan mandiri yang kami di situ dianjurkan untuk menanam tanaman obat untuk keluarga. Jadi untuk mengurangi pembelian obat yang sudah instan, kita bisa mengatasinya dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, Pak. Nah itu yang akan kami galakkan. Saat ini sedang proses ada di taman itu. Mungkin Bapak nanti boleh ditindau. Nah itu tanaman toga, dan toga itu alhamdulillah itu yang sekarang sudah dimanfaatkan itu bentuk minuman, jahenya, telemnya, itu serainya. Nah itu sebenarnya bisa kalau kita mau didukung oleh 16 RT, kita bisa nggak usah beli di luar. Tapi memang lahannya, semangatnya ya Pak RW ya, memang tidak gampang, itu prosesnya lama. Tapi itu adalah pemikiran-pemikiran kita. Di samping bermanfaat untuk lingkungan, kita akan edukasi ke anak-anak PAUD, SD, SMP. Mereka itu kadang-kadang tidak mengenal tanaman. Ini jahe, mana sih pohon jahe nggak tahu. Ya Pak ya, pertanyaan seperti itu. Nah, harapan kami nanti di situ ada edukasi untuk anak-anak ya. Itu. Kemudian kami juga merasa bangga Pak, karena di bulan depan Pak ada kunjungan dari mahasiswa Bogor, mahasiswa Politeknik, Politeknik Pembangunan Pertanian. Itu 2 bus Pak, ada jumlah sekitar 100 orang. Itu rasanya kita kok nggak ada apa-apanya, tapi kok ada orang datang ke sini melihat dan mewawancarai. Itu semua karena kita sudah pintar, sudah mampu, sudah bisa, tapi dalam keadaan tertatih-tatih, dalam semangat yang tinggi, itu bisa diwujudkan walaupun fasilitasnya amat sangat sederhana. Kira-kira seperti itu Bapak. Lingkungan kami mohon kiranya barangkali kalau ada fasilitas, terutama fasilitas itu nggak banyak sih Pak. Ya contohnya kayak bak sampah. Dulu itu kami sudah mengusulkan bak sampah itu, tapi belum terrealisasi tahun kemarin. Dan sampai sekarang itu ada pandemi. Nah demikian kira-kira Pak. Kalau semangat kita alhamdulillah masih ada. Mudah-mudahan nanti kita setelah pandemi ini akan bangkit kembali RW 5 dan terlibat insyaallah. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya jodoh. Jodoh. Jadi kemarin saya ngomong sama Mbak Melia, Mbak Maratu itu tentang jodoh.
Ini contoh buktinya jodoh. Jodohnya apa? Ibaratnya pasangannya Pak RW masih takut, pesimis, bingung mau ngapain gitu ya. Ternyata pasangannya emak-emak ini luar biasa ini. Ini bukan hanya kelasnya, kalau saya lihat nih bukan hanya kelasnya madya, tapi potensi untuk ke utama, bahkan nanti bisa ngangkat sampai lestari Bu, insya Allah. Tepuk tangan dong. Nah ini malah Pak RW ini ceritanya ditantang sama ibu-ibu Pak. Tantangnya begini Pak, saya mencoba membaca suara hati beliau-beliau berdua ini. Untungnya beliau itu santun-santun loh Pak. Iya, kok yang kemarin itu kan, ayo Pak, beres, foto, langsung ibu-ibunya agresif banget. Ini kalem gitu. Jadi memang pasangan itu, wah ini ceritanya curhat pasangan ini. Pasangan itu kalau yang satu ini kurang ide, satunya banyak ide. Satunya pasif, satunya aktif. Satunya pendiam, pasangannya rame. Karena kalau rame semua nanti kayak tawuran. Kalau pendiam semua kayak kuburan, sunyi sepi. Itulah keharmonisan pasangan. Tapi pasangan di sini tidak selalu yang namanya suami istri. Termasuk di dalam tim. Tim apa? Tim RW 5 Pak. RW 5. Bagaimana caranya? Suara hati beliau berdua itu tadi tak serap tuh gini Pak. Beliau ini kan sudah bergerak, sudah membuktikan ya Bu ya, bukan hanya janji tapi bukti produk. Bahkan produknya pun sudah nembus pasar. Bahkan sampai kewalahan bahan bakunya kekurangan. Bahkan ada yang studi banding 2 bis. Kurang apa coba? Ya kan? Ibaratnya tuh mereka ini artis Pak. Artis kampung gitu kan. Di luar tuh sudah bookingan banyak, tapi di kampung gang portalnya nggak dibuka kan gitu. Nah, apa yang mereka perlu kita support Pak? Yang perlu kita support Pak RW tinggal ngumpulin nih RT. Ya Pak ya, RT 16 ini. Ibu 2 itu ditanya, Bu, kamu butuhnya tanaman apa wae? Tanaman A, B, C, D Pak gitu kan. Oke. RT siapa yang mau nanam A? Nah, biar teknisnya ya tanaman yang sama RT yang bersebelahan. Ojo tanamannya kangkung di sana sama ujung sana, ya panennya kan repot. Ya kan sekali ngangkut dikelompokkan Pak. Tanaman A ya, terutama tadi kan topiknya toga, tanaman obat. Ini mungkin sereh. Sereh apa? Sereh wangi atau sereh bumbu, beda. Kalau sereh bumbu nggak terlalu harum, sereh wangi untuk obat. Kalau sereh bumbu itu untuk ramuan masakan. Terus apa lagi? Bunga telang. Bunga telang siapa? RT mana saja Pak? Ini mana saja jahe, ini mana saja kunyit misalnya. Sehingga Pak, ketika itu diberdayakan, pasti semua RT nggak semua respon positif Pak, pasti. Bapak Ibu kalau yang punya anak lebih dari 3, emangnya anaknya baik semua? Enggak kan? Tapi di depan anak harus ketemu anak ibu ini baik-baik semua gitu. Wah RT-nya luar biasa gitu Pak. Walaupun aslinya sih nyebelin ya ada, yang nggak bergerak juga ada, tapi kan nggak perlu diungkap di forum ya kan Pak ya. Ini caranya kita ngomong, butuh kebijaksanaan tadi. Jadi ini berbagi wilayah Pak. Bapak ini ceritanya membangun kayak tata ruang RW Pak. Tata ruang RW berdasarkan komoditas tanaman toga. Silahkan nanam. Mungkin di awal Pak, di awal itu makanya tadi pembukaan saya itu kan urusannya masalah cinta. Kalau hati kita tidak tersentuh rasa cinta kasih, itu mbok dia apa yang nggak jalan itu Pak. Tapi kalau kerentak itu ada, minat itu ada, nggak punya apa-apa itu sudah datang. Bu, saya itu nggak punya apa-apa Bu, duit nggak ada, ember nggak ada, tapi saya pengen Bu, saya tak coba lihat ya Bu caranya buat jamu gimana, pasti orangnya akan begitu. Tapi kalau mentalitasnya itu nggak kena, Bu ada modal duit pun banyakan masuk kantong Pak.
daripada jadi program. Jadi Bapak Ibu harus, Pak RW harus membangkitkan ini, RT berbagi peran. Nanti setelah nanam masuk ke bagian pengolahan sudah siap, pemasaran pun sudah siap ya Bu ya, kan permintaan banyak. Sampai kapan ini nanamnya? Ya nanti dilihat setelah mentok, ya kan, ternyata kok ini pasar sudah full, produksi sudah numpuk, ini nggak habis, ya itu baru berhenti. Masih berhenti itu jalan, tapi jangan diperluas. Program lain apalagi. Karena apa? Misalnya tanaman toga itu kan sebenarnya bisa dibuat macam-macam. Jamu bisa, godokan bisa, dibuat minuman bisa, dibuat herbal kapsul juga bisa. Kalau kapsul awet bisa setahun misalnya, tapi kalau jamu 2 hari harus habis misalnya. Nah itu kan ada segmen-segmennya. Oh ini cocok untuk tamu anak sekolah, ini untuk para pejabat, ini untuk orang Pemda, oh ini cocok untuk jamaah pengajian. Itu kan ada segmen-segmennya. Nah itu nanti kan sentuhan produksi ada, ke konsumen ada, ditambah marketing, media sosial, suruh mejeng di TikTok, mejeng di Instagram, di YouTube, di Facebook, selesai. Bahkan Pak, Bu, ini mungkin awalnya hanya hobi 2 orang Pak, tapi nanti malah bisa jadi kas RW loh Pak. Bisa jadi RW toga misalnya. Kan kita sedang nyari branding ya Bu Latifah ya. Mungkin bisa jadi ini branding toga, bukan sekedar nanam. Kemarin yang kita datang itu nanam, baru nanam doang. Malah kemarin banyak daun sirih itu banyak sekali belum dimanfaatkan. Ya kan? Artinya kan kalau tahu herbal bisa jadi minuman resik wangi lah apalah gitu kan. Itu akan jadi produk-produk yang luar biasa gitu. Nah ini peluang. Bahkan dalam teori saya kemarin waktu di Sudin itu, saat kita mau memberdayakan masyarakat, ending akhirnya itu kan produk unggulan atau kemandirian. Produk unggulan kalau laku kan ada income. Kalau income sugih itu pasti yang mendekat banyak. Kalau lagi merintis nanam-nanam apa Bu kurang gawean, pokoknya kita kurang gawean gitu kan. Ngapain sih itu orang ribet banget gitu kan? Karena nggak ada hasil. Tapi gara-gara jamu kok terus ternyata motornya nanti jadi baru Pak. Wah ngelirik ini. Ini kayaknya bukan karena memelihara tuyul ini, tapi jualan jamu gitu. Nah orang baru pada ngikut. Memang rumus masyarakat Pak RW, rumus masyarakat itu butuh bukti. Jadi kalau bisa malah pertemuannya jangan di sini, atau pertemuannya di sini baru nanti diangkut ke tempat penanaman sekalian produksi itu biar ada inspirasi. Caranya bagaimana? Mungkin dari 16 RT ini tidak semuanya bangkit. Mungkin yang bangkit mungkin baru 3. Ya tidak apa-apa Pak. Jadi Bapak ketika membangkitkan ini nggak bisa langsung 16 Pak. Kok yang minat hanya 3 RT? Ya tidak apa-apa. 3 RT disuruh nanam. Kamu nanam A ya, nanam B, nanam C. Udah jalanin dulu 2 bulan gitu kan. Wah RT-nya kok jadi gayeng ini. Wah ada ngangkut tanaman ke sono, produksi. Kan RT lain lirik tuh. Ngapain? Oh itu program udah laku nih, permintaan pasar banyak. Kemarin kunjungannya malah tambah. Oh mungkin tak melu wis gitu. Kan gitu. Rayuannya kan begitu toh. Betul nggak? Minat itu terjadi kan ketika ada mimpi, ada sesuatu yang dipamerin gitu kan. Sesuatu yang terlihat. Iya. Kalau kita belum terlihat itu enggak. Kalau yang terlihat kok ibu-ibu baru garuk-garuk tanah kotor itu enggak ada yang minat Bu. Tapi kalau ibu-ibu sudah seragam, ternyata bisnya datang 5 bis gitu kan. Wih, tamu dari mana nih? Tamu bukannya nyari Pak RW malah nyari ibu-ibu misalnya gitu. Wih, tapi ya jangan dihadapi politik Pak. Wah ini nyanyi kekuasaan saya nih. Jangan. Ini bukan saingan ya. Ini kita dalam rangka membangun masyarakat untuk semuanya. Bahkan nanti kelurahan, kecamatan, Sudin itu malah jadi peserta Bu. Peserta nonton. Ya kan? Karena aktornya adalah ibu berdua. Didampingi oleh ibu-ibu yang lain gitu. Jadi begitu Pak, langkah-langkahnya itu memang yang paling berat itu merintis Pak. Sama kayak mau pacaran itu kan rintisan awal tuh susah toh Pak. Baju pinjem, motor pinjem, utang segala kan untuk menarik minat itu kan wah dimulai nombok-nombok, mungkin nyerempet
wah jatuh dan sebagainya. Curhat ini. Ini saya ngompor-ngompori bagi yang belum Bu. Kalau yang sudah pengalaman sih ketawa doang gitu. Kalau yang belum kan biar ada bayangan gitu. Nah nanti kalau rintisan ini kan rintisan mau bangun nih sampai puncak nih. Nah nanti lain lagi ceritanya kalau udah sampai puncak. Kalau sampai puncak menjaga keharmonisan itu nggak gampang juga, ya kan? Tapi yang penting begini, dua orang ini spiritnya masih terjaga. Karena hati-hati kalau ibu-ibu sampai ngambek itu dunia bisa runtuh itu. Iya kan? Solehah, untungnya solehah Pak. Ngomongnya aja halus gitu kan Pak. Itu luar biasa loh. Itu aset akhlak, aset apa itu luar biasa. Saya malah jadi habis ini kayak saya tuh terus GR Pak. Jangan-jangan di sana disediain jahe. Kita nanti langsung nyicip ke sana ini. Saya udah deg-degan ini. Ini Bu Denis ini ibu. Bukan. Bisa. Nah, makanya kalau bisa produk sendiri. Produk Pak, ini di kelurahan yang rata-rata sudah mulai pakai. Desa. Udah masuk order. Pre-order. Oh, sudah ngerti pre-order segala ya. Ya tolong yang Tapi DKI memang iya, siapa tahu nanti saya order juga ke pasar Minggu kan. Nah, pakai itu apa Gojek atau apa kan bisa. Saya kan pecinta jahe juga Bu. Dan saya senang herbal juga karena saya senang menekuni pengobatan juga walaupun amatiran gitu. Dan kata suhu saya, Mas, yang tercantum di Al-Quran untuk pengobatan segala penyakit itu kan jahe. Jadi mau COVID, mau demam, mau apa, jahe. Makanya saya kalau simple, jurus mahasiswa kan kalau sakit apapun nongkrong di angkringan, jahe Mas, gitu. Jahe, tapi kan temennya kepala 1, ceker 2, nasi 2, gorengan 4. Apal saya Bu, karena menunya aku dan 10.000 kan sisa itu. Zaman itu kan begitu kan. Jadi itu, iya, apa itu Pak? Nah, kalau mahasiswa masih wajar Pak. Atau ke resepsi modal pakai batik Pak ya. Nah, sama amplop kosong. Jadi itu ya Bu ya. Mungkin ini ada lagi, silakan Bu. Monggo. Ya, tadi mungkin terkait yang sampah, kayaknya tadi 2 kali ya Pak, ini mungkin sedikit nambahan. Jadi Pak, memang terkait sampah ini sebenarnya kita ada mungkin Bapak sudah dengar Pergub 77 BPS RW. Nah kemarin BPS RW itu prasarananya Bapak ada terima enggak? Salah satunya ada komposter, ada gerobak gitu. Teman-teman sampel apakah ini masuk? Masuk. Berarti sudah terima Pak RW. Gerobaknya doang ya? Iya. Gerobak aja. Bukan. Saya itu satu paket ada komposter. Enggak. Lah kemana itu barang? Ada semua. Ada komposter, ada tong tempat sampah pilah hijau. Mungkin 100 unit, terus ada ember hijau, ember untuk kira sampah organik, terus ada karung untuk sampah anorganik, ada EM4, ada lengkap loh. Ada timbangan, itu udah lengkap semua. Jadi Pak RW kalau nanti mungkin kalau memang Bapak perlu, teman-teman mungkin yang dari sampel udah turun nggak ke sini pembinaan Pergub 77? Tolong turun ya, nanti Pak RW nanti ke Satpol Kamil minta lakukan pembinaan untuk Pergub 77. Ya, jadi di RW itu kan harusnya ada bidang pengelolaan sampah RW. Jadi kalau Bapak ini kan punya bidang-bidang Pak, bidang pembangunan, keamanan, segala. Bidang kebersihan ini sebenarnya harus wajib sesuai Pergub 77 itu namanya bidang pengelolaan sampah BPS RW yang sering dan ikut sosialisasi sering kan. Nah itu sudah ada Pak barangnya, sudah ada kita berikan. Memang nggak bisa semua, itu kan kita juga terbatas ya, yang bisa kita support nggak bisa semua. Rumah dapat gitu, tapi paling nggak sudah 100, itu 100 untuk embernya, karungnya juga gitu, ada
macam-macam, kalau nggak salah 11 atau berapa macam saya lupa, ada jenisnya. Tapi mungkin akan didampingin Satpol tolong ya, Satpol Duren Sawit. Nah, terkait bank sampah tadi Pak, katanya belum ada bank sampah ya? Belum ada ya? Memang belum ada apa belum aktif? Pak Lurah sudah ada nggak menerbitkan SK? Sudah. SK-nya udah ada, berarti kan belum aktif. SK-nya sudah ada Pak, belum aktif. Nanti tolong sekalian didampingi. Gak mesti punya lahan Pak. Bank sampah itu gak mesti punya lahan. Istilahnya sistem one day service gitu. Jadi disepakati saja sama warga, misalnya kita mau mengumpulkan sampah organik ya, umumnya, walaupun bisa juga organik di bank sampah, tapi umumnya anorganik gitu ya. Disepakati, misalnya kita setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali, setiap hari Minggu misalnya ya, kita warga mengumpuli sampah anorganiknya itu, jadi dia berarti dari Senin sampai Sabtu dia kumpulkan di rumah dengan karung yang dikasih itu ya, karung sampah organik, atau kalau misalnya nggak kebagian wadah aja apa saja gitu ya, yang penting kepada besar gitu, plastik gede gitu ya, itu untuk nyimpan sampah-sampah anorganiknya ditaruh di situ. Nah nanti bank sampahnya ini dia bekerja, misalnya di RW sini saja Pak, nggak apa-apa di RW sini. Disepakati misalnya hari Minggu jam 9 warga membawa sampahnya ke sini jam 9, terus kalau mau dipilah-pilah dikit 2 jam lah dikasih waktu, jam 10 sampai jam 11 misalnya ya, jam 11 nanti janjian sama mau pelapak atau mau satpol kami juga silakan itu dijemput langsung gitu Pak, dijemput. Jadi Bapak nggak lumpuh karena nggak punya tempat katanya kan tadi untuk tempat bank sampah, dijemput langsung atau ya umumnya DKI memang kayak gitu Pak, nggak ada lahannya karena memang nggak punya. Jadi tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya, bisa itu tadi. Jadi tinggal disepakati sama warga mau hari apa, kita mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, sebulan sekali, silahkan saja gitu. Jadi supaya bank sampahnya aktif. Nanti lanjut, misalnya ada satpol kami janjian itu, nanti kami setiap minggu jam 9 nimbang, jam 11 sampai 12 datang ya jemputnya. Clear, nanti sini sampai jam 11 udah bersih semua, sudah diangkut. Jadi nggak mesti ada lahan Pak. Memang sesuai aturannya harus ada lahan. Kita juga udah bilang secara kementerian bilang itu adalah. Tapi di DKI kayaknya nggak memungkinkan gitu. Kita nggak terbatas lahannya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya. Mungkin itu ya. Hah? Ini anu kan apa? Pepaya Jepang bukan? Oh ini apa namanya? Pepaya Jepang kan? Ini di sayur langsung kan enak tuh negara. Oh cincau itu ini? Cincau. Sini ada bunga telang, terus wis. Apa? Jinten. Terus ini Jinten untuk apa? Untuk obat apa, Bu? bumbu aja. Kita Bumbu. kalau masak ikan juga bisa daunnya nih di apa? Oh. Terus ini kan ada daun suci. Hafal. Jadi takutnya yang hafal hanya Ibu doang loh. Enggak, sebenarnya juga Hafal semua. yang nanam. Iya, Bu. Kalau saya kepinginnya semua warga itu menanam yang bisa Manfaatkan. Kalau ini kan hanya perhiasan. Iya, cuma itu. Iya. Areanya ada di sadar nanti. Oh, yang lele. Budik Damber. Ini beli swadaya juga. Jadi ini swadaya semua. Embernya juga ini. Kalau ember ini waktu itu disupport sama Pak Sandi. Pak Sandiaga. Oh, oke. Terus ini tanaman toga semua, Bu? Ini khusus tanaman toga nantinya. Yang ini akan saya buat untuk apa namanya sirih merah. Oh, sirih merah. Ya buat obat ini ya. Gula ya. Pegagan sudah saya proses menjadi keripik. Oh, pegagan itu untuk keripik. Ini untuk Obat apa? daya ingat. Wih. Terus untuk inflamasi dan juga antioksidan. Oh. Jadi ini sirih itu kontaknya Pahitnya tingkat dewa ini.
Apa Pak? Sirih merah ini. Oh, Kalau mau nyoba rebusanya, oh nangis. Mbak ini apa Mbak? Ini apa Mbak? Ini Mbak. Oh, ini apa namanya? Untuk Pegel apa jenenge apa? oh ya Pak nanti ya. Ini Ini kunyit. kunyit kan? Kunyit. Kunyit cabe. Mana kencur ini? Ini kencur ya? Ya, ini Hmm. kunyit hitam yang Wis, harganya kunyit sangat hitam. juga. Ini sama kayak tadi. Sama kayak tadi Pak. Ini nih Kalau itu bukan. bukan ya? Oh. Ini baru dipotongin belum semuanya ya Pak. Hmm. Karena baru buat area doang. Ya. Ini bagus kok. Ini Jahe, jahe apa nih? ini jahe berpret. Ini yang buat tamannya siapa nih? Saya pribadi Pak. Jadi dari Oh, ya. dana apa namanya? Lepu saya rumahnya di mana? seberang. Oh, Jadi dari pribadi itu. dari catering itu Pak saya olah-olah terus untuk bikin ini di wilayah ada pengen bikin apa ada Pribadi itu? pembuatan pribadi. Pribadi. Luar biasa. Habis gimana? Sandi? Pak Sandi itu di budidaya lele. Maka kebetulan waktu itu program Budi Gander kan. Ah. Pak Sandi waktu jadi menteri atau waktu masih waktu jadi wakil? Ya. Oh. Jadi saya bekerja sama dengan Pak Sandi juga Ini apa nih? ini bunga telang. Oh, bunga telang bibitnya. Menyediakan pembibitan kayak gitu. Juga pembibitan cabai, pembibitan tanaman toga, nanti ada yang ambil dari beberapa wilayah. Karena kalau nggak gitu nggak bisa muterin. Beliau ini Saya bangun tamannya ini pakai dana pribadi loh. pribadi saya dari Sama Bang ini. catering. Sisi Ibu punya catering. catering disisihkan. Catering yang tadi Ibu bilang. Catering saya bilang tuh saya menjual dari mana caranya biar saya bisa mengolah wilayah. Ya ini saya harus inovatif. Ini lahannya yang punya Masjid. masjid. Jadi saya berizin Bu. Pak, Bu saya pengen berkegiatan, tapi saya nggak punya lahan. Kira-kira boleh nggak kalau saya ubah? Ternyata alhamdulillah dikasih. Saya di sini Pak. Oh, luar biasa. Ini saya sudah gali untuk apa kompos ya Bu ya ini saya tapi Campurin. Ya. Ini apa nih, Bu? bungkus itu 20.000. Ini tanaman apa nih? Ini kunyit Pak. Kunyit. Itu yang serai. Ini serai. Ini lagi Serai. dipolakan aja mudah-mudahan. Heeh. Ini kayak Dari 2 minggu saya bikin pagar, bikin oh, di Maam loh. iya, bisa ini Pak. Coba deh. Bisa, Pak. Ini lagi dibersihin semua Pak. Daun mint ya. Subur loh ini. Oh, seledrinya mantep banget loh ini. Loh, seledri lagi mahal-mahalnya loh. Iya toh? Iya. Buat ini untuk jus untuk apa? Tensi. Jus. Seledri. Apa tuh? Ini saya buat keripik Pak. Ini Ini keripik seledri. Seledri. Terus tadi itu pendagan juga. Hmm. Ini cabai kan? Iya cabai. Jadi kami Ini bibit cabe ya? Cabe. Ya, Mbak. ini untuk pembibitan. Ini bukan layu, bukan? Bukan, nah ini kan karena sudah tua Pak. Jadi Oh. ambil bunganya nanti untuk pembibitan. Bunganya, caranya piye? Ini dapat. Oh ya 25 ya. Oh ya. Oh. Ini apa nih yang selada itu? Selada ini. Biji yang atas itu diambil. Nanti biar kering dulu tuh. Ya ini kan namanya apa nih media ini? Lupa saya. Ini rockwool. Rockwool. Ini nih setiap bulan itu panen gitu. Nah kayak metodenya gini kita cuci Dibuang, kembali. dicacah ya. Yang ini nanti kita cacah, kita jadikan kompos Pak. Nah itu yang hitam-hitamnya pakai lagi. Ini kan dipakai lagi. Ini Pakai namanya lagi. kan apa Pak? Metpot Pak. Nanti buat nanam yang ini tadi. Oh, nanam itu. Seperti ini Pak. Nanti taruh sini. Oke. Terus di Sini. tumbuh sendiri gitu ya. Sini Pak ya. Mantap nih. Sip. Dulu tempat pembuangan sampah, lahan kosong, terus banyak sekali yang terkena DBD. Akhirnya bersama ibu-ibu PKK ya Pak ya kita kerja bakti merapikan lokasi ini untuk dijadikan
budidaya sayur. Ini talas apa Mbak? Ini talas Untuk pakan ikan. Oh, pakan ikan. Iya. Oke. Nah ini ada sayur-sayuran hidroponik, ada pokcoy, kangkung. Ini apa nih? Enggak yang atas ini? Nah ini sawi putih Pak. Oh, ini sawi putih. Yang bawah? Ini pakcoy. Pakcoy. Ini biayanya dari mana? Ini sama Pak, kita Sama. swadaya. Sama kayak di sana ya? Iya, semuanya Swadaya. Ini bagian yang melihara ini siapa nih? Katanya ini bapak-bapak, Pak. Oh, geng bapak-bapak ya. Salah satunya ini, Pak. PRW. Yang sana. Nah, bukan muhrimnya, jadi nggak boleh dekat-dekat. Lain pembicaraannya, Pak. Itu, Pak Robi. Iya. Ini nilainya panen berapa bulan ya? Nah, itu dia yang punya. Panennya berapa bulan sekali? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Ini yang agak keren.